Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada siang hari ini kita melanjutkan pembahasan fikih dengan membaca kitab Ad-Durarul Bahiyah fi Al-Masail Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Hari ini majelis ke-6 di kitab ini. Alhamdulillah, kita masuk di pembahasan junub dan mandi dari hadas besar. Kata beliau rahimahullah, babul gusli, bab terkait dengan mandi. Beliau akan menyebutkan hal-hal yang mewajibkan kita mandi, laki-laki dan perempuan, dan nanti sampai ke cara mandi. Kata beliau rahimahullah, yajibu, wajib itu mandi, bi khurujil mani, dengan keluarnya mani. Dengan keluarnya mani. Bi syahwatin, dengan syahwat. Walau bitafakkur, walaupun hanya karena keluarnya mani dengan syahwat itu dengan berpikir. Orang menghayalkan jima, berhubungan badan, keluar maninya. Menghayalkan dia bercumbu dengan istrinya, keluar maninya. Maka ini mewajibkan mandi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal ma'u minal ma'. Air itu adanya air mandi karena adanya air mani. Adanya air mani. Ini penyebab yang mewajibkan mandi pertama. Keluarnya mani. Keluarnya mani. Bahkan beliau bilang walaupun dengan berpikir. Apalagi nanti tentunya mimpi basah, keluarnya mani. Iya. Itu mewajibkan mandi. Ini sebab pertama. Sebab kedua, wabil tiqa'il khitanain, dengan bertemunya dua yang bersunat. Kalau ini tidak harus keluar mani. Kapan bertemu dua khitan, itu khitan laki-laki dengan khitan perempuan, iya, maka mewajibkan mandi walaupun tidak sampai keluar mani. Jadi itu bedanya antara berhubungan badan sama tanpa berhubungan badan tapi keluar mani. Jadi kalau tidak berhubungan badan, yang menjadi anggapan adalah mani. Keluarnya mani. Itu kalau tidak berhubungan badan. Tapi kalau berhubungan badan, maka keluar ataupun tidak, tetap wajib mandi. Kata Nabi SAW, idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghusl. Ini riwayat Bukhari Muslim. Apabila seorang telah duduk di antara empat cabangnya, yaitu sudah bertemu empat cabang itu, yaitu paha laki-laki dengan paha perempuan, tangan dengan tangan, ini kinayah untuk jima. Artinya dia sudah berhubungan badan. Kemudian dia bersungguh-sungguh. Maka sungguh telah wajib mandi. Dalam riwayat Muslim dikatakan, wa illam yunzil, walaupun tidak sampai keluar mani. Ini kalau berjima, berhubungan badan. Bukan mani yang menjadi ukuran, tapi dia duduk, dia di atasnya, kemudian dia bersungguh-sungguh, maka sudah wajib mandi itu.
Apakah dia lanjut sampai itu keluar mani? Atau dia tidak lanjut? Tiba-tiba misalnya di tengah malas. Tiba-tiba encok. Ya, langsung dia berhenti. Ya. Atau tiba-tiba ada kejadian kebakaran. Misal. Ya, langsung berhenti. Maka sudah wajib mandi. Sudah wajib mandi. Dan para ulama berselisih pendapat terkait dengan 4 cabang tadi itu. Kalau sudah bertemu, ya duduk di atas 4. Ada yang mengatakan kedua tangan dan kedua kaki. Ada yang mengatakan kedua kaki dan kedua paha. Ada yang mengatakan kedua kaki dan kedua bibir dari kelamin perempuan, mohon maaf. Ya. Dan macam-macam penafsirannya. Yang jelas sebenarnya ini adalah intinya kinayat dari jima. Karena dalam Quran, dalam hadis itu tidak disebutkan langsung berhubungan badan begitu. Tapi Allah mengkinayakan apa yang dikehendaki dengan apa yang dikehendaki. Iya, apa yang dia kehendaki. Ini kedua yang mewajibkan mandi. Yang ketiga wabil haid. Dengan haid. Kapan seorang perempuan haid itu mewajibkan mandi. Itu mewajibkan mandi. Ini tentunya tidak diragukan ya. Iya. Bahwa haid itu mewajibkan mandi. Iya, mewajibkan mandi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepada kamu tentang darah haid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah itu adalah darah najis, jauhi perempuan saat dia haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, jika mereka telah bersuci, yaitu mandi. Yaitu mandi. Dan Nabi berkata kepada seorang perempuan yang haid, wa idza adbarat, kalau sudah lewat masa haidmu, faksili angkid dam wasolli. Cuci darahmu, artinya mandi, sholat. Mandi, sholat. Ini penyebab wajibnya mandi yang ketiga. Yang keempat, wabin nifas. Demikian pula dengan nifas. Keluarnya darah setelah melahirkan, itu namanya darah nifas. Kalau dia berhenti, dan paling panjangnya adalah 40 hari, maka wajib bagi seorang perempuan untuk mandi. Kalau ini tentunya tidak diragukan, juga disepakati oleh para ulama rahimahumullah ta'ala bahwa perempuan yang selesai dari nifas sama dengan perempuan yang selesai dari haid, yaitu wajib mandi. Kemudian sebab yang kelima dari sebab wajib mandi, wabil ihtilam ma'a wujudi balal, dan dengan mimpi basah dengan adanya yang keluar. Adapun hanya sekedar mimpi, tidak ada air, tidak ada mani keluar, tidak. Ini bedanya dengan jima. Kalau ada orang bermimpi berhubungan badan, apakah wajib dia mandi? Tidak. Tidak boleh kita langsung bilang wajib mandi seperti berhubungan badan di dunia sadar. Tidak, kita tanya dulu. Ada air keluar atau tidak? Kalau ada air keluar, wajib mandi. Kalau tidak ada air keluar, maka tidak wajib mandi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau dalam Bukhari Muslim seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim, istrinya Abu Talhah. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inna Allah la yastahyi minal haqqa. Allah itu tidak malu dari yang benar. Artinya kan ini pertanyaan, tentunya orang malu bertanya tentangnya. Apalagi ini perempuan. Kalau laki-laki ya biasa kurang rasa malunya untuk bertanya yang dalam-dalam begitu. Tapi karena ini hal yang malu perempuan akan bertanya tentangnya, maka beliau kasih pendahuluan. Allah tidak malu dari yang benar. Namanya yang benar harus ditanya kalau kita tidak tahu. Hal alal mar'ati min guslin idahiyah talamat? Pertanyaannya, apakah wajib perempuan mandi kalau dia mimpi basah? Iya. Karena kan laki-laki biasalah mimpi basah.
Tapi perempuan apakah terjadi mimpi basah? Tentu. Kan sama laki-laki dan perempuan. Sama-sama bisa mimpi basah. Tapi pertanyaannya, apakah ada mandi? Kalau dia mimpi basah, apa kata Nabi? Naam idza ra'atil ma. Iya, kalau dia melihat ada air yang keluar. Kalau dia melihat ada air yang keluar. Jadi itu sekali lagi supaya kita bisa bedakan antara berhubungan badan secara langsung sama berhubungan badan tapi dalam mimpi. Jadi kalau secara langsung walaupun tidak lihat air wajib mandi, apalagi lihat air. Kalau mimpi lihat air baru wajib mandi. Ini yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berikutnya, di antara hal yang mewajibkan mandi adalah wabil maut, dengan meninggal. Ini sudah kita maklumi juga kan. Iya, bahwa kalau ada yang meninggal di antara kita, itu mewajibkan dia mandi. Saat ada orang ya yang meninggal di masa Nabi, semuanya Nabi perintahkan untuk mandi. Termasuk ya waktu meninggal putri beliau ya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau katakan kepada orang yang memandikannya, iksilnaha salasan, mandikan 3 kali. Perintah. Ini menunjukkan kematian mewajibkan mandi. Berikutnya wabil Islam, dengan masuk seorang itu dalam Islam. Kalau ada orang tadinya bukan sebagai muslim, bukan sebagai muslimah, kemudian dia masuk Islam, maka itu mengharuskan dia atau disyariatkan bagi dia untuk mandi. Untuk mandi. Ini tentunya banyak hadits yang datang dalam masalah ini, seperti ketika Qais ibn Asim menceritakan bahwa dia datang kepada Nabi dan ingin masuk Islam. Beliau berkata, fa'amaroni an aktasila bima'in wasidir. Maka Nabi memerintahkan saya untuk mandi dengan air dan daun bidara. Dengan air dan bahkan daun bidara. Ini ya hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Setelah itu masuk di pembahasan mandinya itu sendiri. Jadi hal yang mewajibkan mandi tadi, keluarnya mani dengan syahwat walaupun dengan sekedar memikirkan. Jadi keluar mani wajib mandi. Iya. Kemudian bertemunya 2 khitan, yaitu berhubungan badan walaupun sampai tidak keluar airnya, dengan haid, dengan nifas, dengan mimpi basah. Kalau sampai basah kalau mimpi, ya sampai keluar air, dengan adanya yang meninggal, dengan masuk ke Islam. Berikutnya belum bahas mandinya. Wal guslul wajib, mandi yang wajib, karena mandi itu ada 2. Ada mandi cukup, ada mandi sempurna. Mandi cukup itu dibilang yang wajib. Kalau seorang junub, suci dari haid, nifas, iya, dan tadi murtad, keluar masuk Islam, dan hal-hal tadi yang disebutkan, mandi wajibnya adalah huwa an yufidul ma'ala jami'i badani, yaitu dia dengan menyiramkan air di seluruh badannya. Ini mandi cukup namanya. Itu paling sedikitnya. Dia siram air ke seluruh badannya. Auyan gomis fi, atau dia berendam di air langsung masuk. Langsung masuk. Ma'a bersama kata beliau al-madmadati wal istinsyak wadal klima yumkinu dalku. Tentunya bersamaan dengan itu ada kumur-kumur, masukkan air ke hidung, menggosok apa yang bisa digosok. Wala yakunu syar'iyan illa biniyah li raf'i mujibihi. Tentunya tidak akan dianggap mandi yang syar'i kecuali dengan niat. Untuk mengangkat kewajibannya. Karena memang itu pokok dalam mandi junub. Harus ada niat. Syarat sah. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini saja. Niat langsung siram badan.
Niat langsung nyelam. Ini sudah cukup. Setelah itu yang lainnya itu disebut dengan sunnah dalam mandi dan dibilang mandi sempurna. Kita baca dulu ucapan penulis baru kita jelaskan mandi sempurna itu bagaimana. Kata beliau wanudiba taqdima ghusli a'dha'il wudu. Disunnahkan untuk mendahulukan mencuci anggota wudu illal qadamain, kecuali dua kaki karena nanti ada dua cara. Kecuali kedua kaki, tsumma tayamun disunahkan untuk yang kanan-kanan dulu. Ini beliau isyaratkan sunnah-sunnahnya mandi. Jadi ada di sana namanya mandi sempurna dan sunnah. Sunnah, yaitu dua cara. Satu mandinya Aisyah, satu mandinya Maimunah. Penukilannya maksudnya. Dua-duanya mandinya Nabi, tapi ada penukilan dari Aisyah dan ada penukilan dari Maimunah. Penukilan Aisyah. Dalam hadits Bukhari Muslim, Nabi waktu mandi junub belum wudu dengan sempurna. Wudu untuk sholat. Itu kata Aisyah. Wudu untuk sholat seperti biasa. Cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, keluarkan, cuci wajah, kaki, tangan sampai ke siku, usap kepala, kaki. Setelah itu beliau ambil air dengan kedua tangannya dan menyelai rambut. Sampai beliau rasa bahwa rambutnya sudah basah, kulit kepalanya sudah basah, maka beliau menyiram kepalanya 3 kali, kemudian badannya. Tentunya menyiram badan sunnah kanan baru kiri. Walaupun kalau kita langsung siram tidak ada masalah. Ini mandi sempurna. Pertama, mandi sempurna. Yang kedua, mandi yang dinukil oleh Maimunah. Perhatikan perbedaannya, ya. Jadi Nabi berwudu, belum cuci sebelumnya semuanya tentunya cuci kelamin dulu ya. Karena kan namanya orang berhubungan badan ada najis yang berupa madi ya di kelamin. Kemudian cuci tangan, telapak tangan, kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, cuci wajah, cuci tangan sampai ke siku. Saat kepala, ini perbedaannya. Saat kepala dalam hadits Maimunah, langsung siram kepala. Siram kepala. Jadi tidak ada ulap usap kepala, tidak ada. Langsung siram kepala. Setelah siram kepala, badan, setelah mandi, belum cuci kaki. Jadi kakinya terakhir, kepalanya tidak diusap. Langsung disiram. Kaki terakhir, setelah selesai. Misalnya kalau kita pakai sampo, sabun, itu kan tambahan dalam mandi. Ya, selesai itu, semua kita sudah mau berhenti mandi, cuci kaki. Nah ini perbedaan antara mandi Aisyah dengan mandi Maimunah. Dua-duanya Nabi yang mandi. Cuman Nabi lakukan berbeda. Nabi lakukan berbeda. Ini yang disebut dengan sunnah. Dalam mandi. Sunnah dalam mandi. Dan ini yang disebut dengan mandi wajib. Setelah itu ada namanya hal-hal yang sunnah bagi kita untuk mandi. Dengan mandi junub tadi. Beliau bilang, wa yusra'u li sholatil jum'ah. Disyariatkan untuk sholat Jumat. Kalau kita sholat Jumat, mandi. Mandi. Dan mandi untuk sholat Jumat itu hari Jumat. Hari Jumat itu maksudnya dari terbit fajar sampai masuk Jumat. Sampai masuk Jumat. Itu namanya hari Jumat. Jadi misalnya kita mandi sebelum ke kantor, niat mandi Jumat. Itu sudah masuk dalam sunnah ini. Iya niatnya. Atau kita junub dengan istri malam Jumat. Kita akhirkan mandi di akhir malam. Mandinya setelah adzan. Niat Jumat. Junub sekaligus niat Jumat. Adapun kalau kita mandinya malam Jumat. Atau sebelum terbit fajar. Tidak dianggap mandi Jumat. Tidak dianggap mandi Jumat. Kemudian walil idain. Ini sunnah mandi. Untuk 2 id. Sebelum kita berangkat id fitri, id adha. Sunnah mandi. Waliman ghassala mayyitan. Bagi orang yang memandikan mayat. Hanya saja hadits terkait dengan orang yang memandikan mayat adalah mandi lemah. Yang benarnya ini tidak disyariatkan. Karena haditsnya dhaif. Walil ihram. Demikian pula untuk orang yang berihram. Orang kalau mau berumrah, sunnah dia mandi. Disunahkan dia mandi. Walidukuli Makkah. Demikian pula orang yang ingin masuk Makkah. Walaupun tidak untuk ihram. Jadi Makkah itu ada sunnah sendirinya. Walaupun kita tidak mau umrah,
Tapi kita masuk Mekah, sunnah mandi. Sunnah kita mandi. Ini terkait dengan mandi, alhamdulillah. Setelah itu belum masuk di bab tayamum. Ini kita ambil lagi di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah kita masuk di pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas. Cek. Bismillah, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Yang tadi terkait dengan mandi untuk orang meninggal. Bagaimana jika seseorang itu meninggal dalam kondisi syahid? Ustaz, terima kasih. Sakit? Oh baik, itu nanti. Sebenarnya ini kan hanya sekedar menjelaskan yang wajib mandi. Adapun masalah hukum seputar jenazah ada khusus. Jadi ini nanti akan ada nanti pembahasan. Ini kan beliau cuma mau menyebutkan dulu. Yang wajib mandi itu ini golongannya. Nah sekarang belum dijelaskan masalah jenazah secara khusus. Ada nanti kitab al-janaiz. Ada nanti pembahasan seputar memang jenazah. Orang yang mati syahid, tapi mati syahidnya di perang. Yang perang, itu tidak dimandi. Langsung dikubur. Langsung dikubur dari orang meninggal. Jadi nanti ada rincian. Wajib mandi bagi orang meninggal kecuali. Nah seperti orang mati syahid di Ma'rakah, mati syahid di medan perang, tidak wajib mandi. Adapun mati syahidnya bukan di medan perang, tetap mandi. Misalnya ada tertimbun longsor, kan mati syahid. Tapi tetap mandi. Ada orang mati tenggelam, mati syahid, tapi wajib mandi. Ada orang mati karena mabuk kendaraan, mati syahid ternyata itu. Iya, orang mabuk kendaraan sampai mati, mati syahid, itu wajib mandi. Seperti itu. Izin Ustaz bertanya. Silakan. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang lupa mandi wajib Ustaz sampai lewat satu sholat wajib misalnya. Cara mengganti sholat wajibnya itu bagaimana Ustaz? Langsung dia mandi saat dia ingat dan sholat seperti biasa. Langsung 2 sholat waktu itu Ustaz? Langsung. Kalau sudah akan keluar waktu, lakukan dulu sholat yang ada. Misalnya dia ingat maghrib. Dan akan keluar maghrib kalau dia tidak sholat maghrib. Maka sholat dulu maghrib, baru setelah itu sholat asar. Begitu. Terima kasih Ustaz. Gini Ustaz, mau bertanya terkait dengan haid tadi ya. Bagaimana perhitungannya Ustaz ketika seorang perempuan yang lagi haid, mungkin dia rasa selesai haidnya itu hampir subuh. Nah itu apakah di saat itu dia langsung mandi terus dia sholat isya dulu baru sholat subuh atau gimana Ustaz? Baik, kalau dia suci sebelum waktu subuh dan dengan mandinya masih dapat waktu sebelum subuh, sholat isya. Karena berakhirnya sholat isya adalah dengan adzan subuh. Berakhirnya waktunya. Waktu daruratnya. Jadi wajib. Tapi kalau dia dengan mandi ternyata adzan subuh, yang wajib hanya sholat subuh. Tapi kalau ada perempuan yang menggampangkan Ustadz, itu yang seperti misalkan dia mungkin sudah tahu Ustadz ya, kalau dia sudah suci sebelum subuh, tapi mungkin dia bilang nanti deh sekalian nanti sholat subuhnya nanti baru saya mandi, itu bagaimana Ustadz? Berdosa. Tidak boleh seorang itu mengakhirkan. Kalau dia tidak mampu pakai air, kan bertayamum yang kita akan bahas insya Allah pekan depan. Jadi kan tidak ada alasan itu orang bahwa malas mandi terus dia tidak mandi untuk tidak sholat. Tidak. Kalau memang tidak bisa pakai air, syariat kita membolehkan untuk bertayamum dari hadat besar dan hadat kecil. Tidak boleh dia bermudahan terkait dengan hak Allah. Kalau di situ wajib dia bertobat di samping dia mandi dan qadha sholatnya. Itu kan harus dia qadha. Kan dia kalau suci sebelum subuh dan dia belum dan tidak mandi dan tidak sholat isya, maka wajib dia bertobat itu pertama. Karena dia bermudah-mudahan meninggalkan yang wajib. Setelah itu, qadha.
Baik Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana jika ada kondisi yang sangat kekurangan air Ustaz, dan kita diharuskan mandi sesuai riwayat Aisyah atau Maimunah tadi? Apakah ada style lain Ustaz untuk mandi itu? Masya Allah. Secara lain Iya. dalam periwayatan dua ini yang memang sudah bisa menggugurkan kewajiban tersebut? Ada. Tadi memang saya tidak sebutkan. Jadi ada hadits Pak Ummu Salamah. Iya, hadits Ummu Salamah. Belum bertanya kepada Nabi, belum bilang. Inni asyuddu sya'ar ra's. Saya ikat rambut kepala. Di sebagian riwayat asyaddu dhafr sya'ar ra's. Saya mengikat lebat ikatan rambut kepalaku. Dia kepak. Apa angkudu halil janabah? Apakah saya perlu buka untuk mandi junub? Iya. Dan ini berguna nanti kalau tidak cukup air. Cukup air saja boleh. Kan tidak cukup air. Kata Nabi lah. Tidak. Innama yakfiki an tahti ala ra'siki salat hataya. Sungguh tiada lain cukup bagimu untuk siram kepalamu 3 kali. Yang di bawahnya tinggal kasih jalan. Kan harus kena seluruh badan. Kan kalau dari atas kan 3 kali. 1 kali kita siram langsung kita jalankan di badan. Siram lagi jalankan di badan. Siram, kata Nabi, fatathurin, kamu telah suci. Kamu telah suci. Ini riwayat Muslim dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah. Seperti itu Allah. Tapi Ustaz, Silakan. terkait tadi Ustaz yang yang dia menunda-nunda untuk bersuci, mandi junub. Nah, bagaimana kalau yang sebelumnya Ustaz, anggaplah dia belum haid, sudah masuk waktu asar. Cuman dia belum sholat ini, pas istilahnya mungkin dia tunda-tunda sholatnya. Pas mau sholat dia haid, Ustaz. Apakah nanti setelah bersuci dia ganti yang asarnya ini atau Nah, kalau itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan ganti karena dia menunda sampai haid. Dia harus ganti setelah suci, dia sholat itu yang dia tunda tadi, baru sholat yang masuk waktu saat itu. Ada juga yang mengatakan tidak, karena perempuan itu kan memang waktunya luas dia. Tidak terikat dengan adzan dan qomat di masjid. Tidak terikat dengan adzan dan qomat di masjid. Memang dia waktu luas. Sehingga kalau dia tunda, tidak ada masalah bagi dia tidak dosa. Kemudian dia haid, kan dia tidak tahu kalau dia akan haid. Karena masalah haid kan masalah ketentuan dari Allah. Tidak ditahu kapan itu orang mulai keluar darah atau tidak. Sehingga mereka berpendapat, tidak ada kewajiban untuk qada. Karena memang dia dibolehkan. Ini pendapat cukup kuat. Yang mengatakan itu karena tidak bisa kita wajibkan seorang sesuatu yang tidak wajib. Maka mereka mengatakan, tidak qada. Itu pendapat yang kuat, yang kuatnya. Tapi kalau dia mau hati-hati, tidak apa-apa dia qada. Dia mau hati-hati begitu. Jadi abra'ul dhimmah, mau lepaskan kewajibannya. Tidak ada. Wallah. sama satu Ustaz ini ada titipan pertanyaan ini Ustaz. Silakan. Jadi ini ada teman ini suaminya sudah meninggal Ustaz. Dia waktu beli rumah itu istrinya ini yang DP rumah sama bayar sebagian cicilan. Setelahnya itu suaminya lagi yang bayar cicilannya ini rumah. Nah setelah ini suaminya meninggal, kalau dia jual ini rumah apakah orang tuanya ini suaminya dapat hak warisan dari rumah itu atau bagaimana Ustaz? Dilihat pertama dulu, perlu dilihat itu masalah akad mereka dulu itu. Apakah suami yang beli atau istri? Atau mereka berserikat? Atau suami yang beli kemudian istri bayar itu hanya sekedar dia sumbang ke istri, ke suami. Itu butuh ditahu semua itu. Karena kalau istri yang beli kemudian suami bayar kan bisa saja dia sumbang untuk istrinya kan begitu. Berarti itu kan rumahnya istrinya. Rumahnya istrinya. Demikian pula sebaliknya. Kalau suami yang beli kemudian kadang istri bantu, bisa saja itu punya suami, tapi istri bantu ikut menyumbang. Atau mereka berserikat. Itu yang perlu ditahu.
Kalau suami yang beli, maka ibu dapat. Ibunya suami tadi itu dapat. Saya 1/8 Iya. dari rumah itu. Jadi kalau terjual, misalnya 100 juta, bagi 8 untuk ibu. Bagi 8, hasilnya untuk ibu dari bagi 8 itu. Dari bagi 8 itu. Kemudian untuk istri dan untuk anak. Kalau dia punya anak. Kalau dia punya anak. Karena kalau istri dia tidak punya anak, Nggak ada anaknya. 1/4 berarti. Iya, dari harta. Kan sudah ada, pokoknya kita baca surah An-Nisa sudah ada. Jadi lihat, diperhatikan dulu baik-baik, itu akarnya karena kita tidak bisa langsung bilang, Iya. oh ada jatah ibu, sementara itu kan rumah istri misalnya. Dan kita tidak bisa, harus pokoknya masalah warisan jangan sampai kita dolim terhadap orang, dan hartanya orang kan terkait dengan haknya orang. Beda kalau haknya Allah. Haknya Allah dibangun di atas maaf. Kalau haknya orang tidak dibangun di atas maaf, harus minta ke orang. Seperti itu. Salah satu lagi. Lanjut Pak, sampai habis. Ini titipan juga ini Ustaz. Aduh, minta tolong ditanyakan. Banyak titipan tadi. Iya. Jadi begini Ustaz, ini teman ini dia bantu temannya karena temannya ini lagi sangat butuh duit, baru dia lagi di negeri orang ini Ustaz. Dia salah satu jalan itu dia pinjam duit di bank untuk bantu temannya ini. Dan itu salah satu jalan karena hari itu juga dia butuh duit ini temannya. Kalau dia enggak dibantu dengan duit itu, dia bermasalah di negerinya orang ini. Pertama, hilang nyawa? Enggak sih. Cuma mungkin enggak kembali ke Indonesia. Hah? Enggak kembali mungkin ke Indonesia. Itu kan, jadi itu. Iya. Apakah ini Kalau ada sesuatu yang enggak boleh kita lakukan. Kemudian, apakah boleh atau tidak kita lakukan kalau ada kejadian begitu? Tergantung darurat. Darurat itu kan, kalau kita tidak lakukan, hilang nyawa. Atau hilang kehormatan. Atau hilang akal. Tiba-tiba langsung dia gila ini. Nah, atau hilang kehormatan. Begitu. Iya. Atau hilang harta. Itu dibilang baru. Boleh walaupun tidak boleh. Misalnya kita akan hilang nyawa mati ini. Kalau kita tidak, karena kelaparan. Tapi ada di situ bangkai. Bangkai kan haram. Babi haram kan. Tapi untuk menyelamatkan nyawa, boleh. Karena darurat. Tapi kalau tidak seperti itu, tidak boleh kita melakukan pelanggaran karena bukan hal yang darurat. Atau hal paling rendah adalah hal yang bersifat hajiat. Memang sangat dibutuhkan. Itu nanti yang ditakat. Ini yang ditakat. Adapun hanya sekedar tahsinat. Tahsinat itu kalau rumah Pak, dekornya. Rumah ini sudah bisa dipakai. Sudah bisa ditinggali. Sisa hal-hal yang mempercantik. Anda boleh kita melanggar gara-gara mau mempercantik. Begitu. ini enggak termasuk darurat tadi? Ya dari kita yang lihat itu tadi. Iya. Kita yang tahu masalahnya, saya tidak tahu. Ada titipan pertanyaan Ustaz dari Ahwat. Kalau misalnya sudah mandi wajib Ustaz, terus keluar lagi tapi bukan darah haid kayak flek-flek begitu, apa harus mandi ulang Ustaz? Enggak. Kan tidak ada yang mewajibkan mandi kecuali darah haid. Ada seorang perempuan di masa Nabi, ya, Zainab bintu Jahash. Jadi itu selalu keluar darah, enggak berhenti. Dia bertanya kepada Nabi, apakah saya tinggalkan sholat? Enggak. Kata Nabi, la, inna dzalika irkun. Itu hanya urat pecah. Jadi ada urat putus atau lecet sehingga menyebabkan darah keluar terus dari situ di dalam. Karena haid enggak mungkin keluar itu darah haid sepanjang bulan. Enggak mungkin. Jadi kalau ada darah keluar lebih dari setengah bulan, bukan haid. Bukan haid. Iya. Atau paling tinggi 17 lah kata para ulama fikih. Paling tinggi itu perempuan didapati haid hanya ada 17 hari.
Lebih dari itu tidak mungkin. Maka Nabi SAW katakan, cukup kamu berwudu setiap kali sholat. Kalau kadar haidmu sudah hilang, misal kamu biasa haid 7 hari. Sudah. Hari ke-7, ke-8 mandi, kamu setelah suci, walaupun masih ada keluar darah. Nanti tinggal wudu setiap kali sholat. Tawaddu'i li kulli sholat, kata Nabi. Cuci darahmu, kan darah yang keluar itu kan najis. Cuci saja dan wudu. Tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Walhalam. Saya lagi Ustaz. Ana punya anak Ustaz dan semua perempuan 3 orang. Alhamdulillah. Saya mau tanyakan kira-kira sampai di batas umur berapa Ustaz saya bisa memandikan anak saya ini? Karena kan anak saya perempuan Ustaz, ataupun sebaliknya, atau mungkin ada seorang ibu yang memandikan anak laki-lakinya itu, kira-kira batas umurnya sampai umur berapa Ustaz? Baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada kabar gembira kan, orang punya anak perempuan 3. Kalau dia menjaga dan memeliharanya, ada keutamaan surga. Disebutkan. Tapi sekarang pertanyaannya tentang masalah aurat, berarti kan begitu. Kalau kita berbicara masalah memandikan anak, itu kan kita berbicara masalah aurat. Iya. Masalah aurat itu Pak berlaku setelah seorang itu balik. Kapan seorang anak perempuan haid atau mimpi basah, maka sudah balik. Berarti kan tidak boleh biar ayahnya lihat. Biar ibunya lihat. Nah, itu kan kita berbicara aurat. Berarti sebelum itu kan tidak masalah. Kecuali dalam bab mengajarkan. Kita mau ajarkan dia bahwa perempuan itu mandi pisah. Dan itu pun sudah harus tamyiz dulu. Dia sudah bisa membedakan mana yang aurat, mana yang bukan, itu baru. Itu 7 tahun ke atas. 7 tahun ke atas. Karena anak-anak itu Pak, 7 tahun ke atas baru dia tamyiz. Bisa membedakan. Kalau masih di bawah 7 tahun mas, belum. Makanya Nabi bilang, muru auladakum bis-shalah wa hum bisabi'in. Ajak sholat dalam keadaan dia 7 tahun. Karena 7 tahun inilah mulai dia paham. Sebelum itu belum. Jadi selama dia berusia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bisa. Nah, nanti mulai diajar itu 7 tahun. Kita mulai ajar. Seperti itu. Gini Ustadz, apa sih? Kemarin, enggak enak ngomong mungkin. Kemarin ada ini salah satu dari anggota kami nih Ustadz yang tiba-tiba sakit tengah malam. Nah, terus saya ini habis berhubungan. Terus dia harus dijemput. Nah, saya kemarin cuman cuci-cuci terus ambil wudhu, tidak mandi karena kan dalam kesehatan itu kita dilarang mandi jam 12, setengah 1. Nah ini yang kita mau tahu juga, kalau dalam agama kita itu mandi di jam segitu apakah boleh atau bagaimana Ustaz? Baik. Kalau dalam syariat kita kan, saya kira kita mau tanya itu per kita. Baik. Ternyata mandinya. Iya. Baik. Jadi saya tunggu tadi yang setelahnya. Iya, ternyata mandi ya. Jadi sebenarnya dalam syariat kita kan Pak, alhamdulillah kapan saja boleh mandi. Boleh mandi itu diakhirkan. Umar bertanya kepada Nabi, ayar kudu ahaduna wa junub, boleh nggak kami tidur dalam keadaan junub? Iya, kata Nabi, naam. Idza tawaddo'a. Iya, kalau dia berwudu. Artinya kalau mau akhirkan wudu baru tidur. Sama dengan tadi kita berkegiatan, wudu, lanjutkan kegiatan. Karena orang itu ndak najis dengan junub. Seorang itu ndak najis dengan junub, ndak apa-apa diakhirkan. Boleh. Cuman apakah ada pelarangan mandi di waktu-waktu tertentu? Tidak. Nah, di kesehatan juga itu Pak yang dilarang itu mereka karena memudorotkan.
ternyata di kesehatan juga mudarat kalau kita langsung siram. Tapi kan dalam syariat kita alhamdulillah ada cara mandi tidak langsung siram. Makanya ada tadi hadits Aisyah, belum ambil dulu air, belum menyelai kepalanya. Jadi banyak itu orang langsung stroke di WC langsung siram malam. Sehingga dokter bilang, ya berdasarkan kejadian-kejadian yang ada, mereka bilang jangan mandi malam, itu membahayakan. Nah, dia yang salah. Coba dia praktekkan syariat, maka tidak akan salah. Jadi kalau malam supaya badan tidak kaget, itu tadi caranya. Menyelai rambut. Sampai dirasa sudah basah, baru siram. Sehingga tidak ada jam terlarang untuk mandi. Cuman kita boleh akhir. Seperti itu. Tapi mandi jadi setelah itu nih. Iya. Saya kira tadi kita mau tanya, saya lupa mandi setelahnya. Ternyata iya. Alhamdulillah. Masalah Ustaz, kalau seumpama ini orang lagi junub Ustaz, nah mau mandi nah dingin sekali Ustaz. Dingin. Apakah bisa ada cara lain? Nah itu tadi, kalau dia yakin biasa kalau dingin sekali dia akan sakit kalau mandi, tayamum. Sampai dia bisa sentuh air. Kan Nabi bilang, nanti di pembahasan tayamum, as-sa'idut thayyib, wudul mu'min, ya. Permukaan yang suci, itu wudunya mukmin. Walaupun tidak dapat air kata Nabi 10 tahun. Atau tidak bisa pakai air 10 tahun. Nanti pekan depan, itu tentang tayamum. Jadi 10 tahun kita tidak bisa pakai air. 10 tahun kita tidak dapat air. Itulah wudu kita. Permukaan. Tapi harus kita yakin Pak. Jangan sampai kita bilang air dingin ini. Tidak, harus memang pernah kita mandi dalam keadaan dingin, sakit. Harus pernah Pak, karena tidak boleh kita melakukan hal meninggalkan yang wajib dengan sangkaan. Tidak diboleh. Harus betul-betul memang kita ya. Iya, kadang bisa dipanasi tapi setelahnya langsung. Tapi begitu lagi. Oke, Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, mesti enggak tahu kalau teman-teman yang lain. Jadi gini, Ustaz, kemarin saya mendapati ada suatu ritual, Ustaz, yang menurut saya mungkin ini syirik, Ustaz. Jadi ada seseorang yang membawa kemenyan apa ya? Kayak macam kayak makanan-makanan begitu, pisang dan lain-lain itu. Lalu dihanyutkan di sungai, Ustaz. Saya sempat tanya, ibu lagi ngapain? Tapi dia tidak jawab, Ustaz. Nah, saya tidak tahu lagi saya mesti lakukan apa nih, Ustaz, karena saya pun bertanya, dia tidak jawab. Nah, apakah saya cukup ingkari dalam hati itu sudah cukup atau seperti apa, Ustaz? Baik, tentunya siapa yang melihat kemungkaran, kan itu tentunya kemungkaran kita tahu itu. Karena sudah lihat kita begitu berarti ritual syirik ini. Ritual syirik. Maka kita diatur dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, ubah dengan tangan. Kalau bisa, kita ambil itu pisang tadi kita buang. Itu tapi kalau bisa ini Pak. Kalau bisa ubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisan. Kalau tidak mampu, lisan. Kasih tahu. Bu, kalau itu syirik, enggak boleh sebagai muslim. Kalau kita muslimah, enggak boleh lakukan. Itu namanya mengingkari dengan lisan. Kalau dia juga tidak ngomong-ngomong, tidak bilang, tidak mau dengar, baru ke hati. Jangan langsung bilang cukup hati. Enggak boleh. Ada tahapnya 3. 3 itu. Dengan perbuatan, dengan lisan, setelah itu hati. Enggak mampu kita pakai badan, karena biasanya yang pakai badan juga itu kan pemerintah. Rata-rata kebanyakan itu yang pakai badan itu pemerintah. Karena mereka yang bisa menghancurkan seberhala, sembahan-sembahan mereka. Iya. Sama waktu Nabi taklukkan Makkah kan. Sebelum taklukkan Makkah, tidak ada dirobohkan berhala. Tapi ketika mereka taklukkan Makkah, yang menguasai Makkah adalah Nabi. Nabi utus langsung Ali,
Khalid bin Walid untuk hancurkan patung. Itu namanya dengan perbuatan. Kalau tidak lisan. Kalau tidak bisa juga dengan lisan, mereka tidak dengar hati. Kata Nabi wadzalika adhaful iman, itulah keimanan yang paling rendahnya. Artinya itulah pengingkaran kemungkaran yang paling rendah. Yang paling rendah. Seperti itu. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi pembahasan berikutnya di pertemuan yang akan datang. Mungkin sisa sekali pertemuan lagi ini tayamum ya sama haid, kan 2 bab saja ini. Sisa 2 lagi. Tayamum sama haid nifas. Setelah itu kita masuk di pembahasan salat. Alhamdulillah, subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.